Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya hari ini Nugroho Room? Rekan-rekan, saya harapkan semuanya tetap menyimak untuk informasi terbaru ini ya. Misalkan mungkin ada yang sudah tahu ya, alhamdulillah sudah tahu. Tapi bagi yang belum, saya harapkan bisa menyimak dan membagikan informasi yang cukup penting kali ini. Langsung saja sesuai yang sudah rekan-rekan lihat, di sini ada surat dari BKN tertanggal 27. Kemarin hari ini baru rilis ya, dan saya review hari ini juga. Mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum ya. Baik, di sini terkait verifikasi data hasil SKD itu terkait SKB ya. Jadi SKB kemarin pelaksanaannya seperti ini, ada jadwal resminya. Jadi 27 sampai 30 Juli itu verifikasi data. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh BKN, yang jelas bukan dari instansi kita yang kita daftar ya. Kemudian pada tanggal 1 sampai 7 Agustus itu pengumuman dan pendaftaran ulang SKB. Jadi di tahun ini itu ada pendaftaran ulangnya juga. Nah, 1 hari setelah pendaftaran ulang itu ada ini percetakan kartu SKB tanggal 8 Agustus. Jadi setelah 1 minggu daftar ulang itu tanggal 8 Agustusnya itu baru pelaksanaannya, seperti itu. Untuk jadwalnya itu jadwal SKB tanggal 10 sampai 14 Agustus, dan juga pengumuman jadwal pelaksanaannya ya ini tanggal 18 Agustus ya. Untuk pelaksanaannya, nah ini juga semuanya acuannya penting ya. Tanggal 1 September sampai 12 Oktober 2020 untuk pelaksanaan SKB. Untuk pengolahan hasil SKD dan SKB itu tanggal 8 sampai 18 Oktober. Untuk rekon integrasi ya, hasil SKD dan SKB itu 19 sampai 23 Oktober. Mengingat kemarin untuk SKB itu 60% dan SKD itu 40% ya. Jadi yang 60% itu yang di SKB-nya. Jadi untuk penyampaian seleksinya juga tanggal 26 sampai 28 Oktober ya. Untuk pengumuman hasil seleksi itu tanggal 30 Oktober dan pengusulan NIP itu tanggal 1 sampai 30 Oktober November ya. Jadi di akhir November itu sudah pengajuan NIP. Jadi di surat edaran ini menjadi penting pelaksanaan seleksi CPNS. Jadi jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan. Artinya jadwal inilah yang sekiranya nanti kita jadi acuan untuk pelaksanaan SKB. Jadi sudah waktunya sudah mulai mepet ya. Jadi silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin agar apa yang kita harapkan bisa tercapai dan kita lolos untuk CPNS tahun ini ya. Amin. Berikutnya ini ada informasi terkait hal yang sama. Ini penjabarannya di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini dari BKN juga. Ini pengumuman resminya dirilisnya ini tanggal untuk 1 September 12 Oktober ya untuk SKB-nya. Jadi ini pengumuman siaran presnya. Ini untuk tertanggalnya tanggal 28 Juli ya 2020. Baik, kita baca bersama. Mungkin yang sering kita lihat yang pengumuman yang pertama tadi ya. Kalau yang ini mungkin jarang dari rekan-rekan yang tahu. Baik, saya zoom. Nah, seperti ini biar lebih enak. Jadi untuk pelaksanaan sudah pasti ya, tanggal 1 September sampai 12 Oktober dengan protokol kesehatan pencegahan COVID yang ketat. Nah, artinya ketat apa? Jadi rekan-rekan yang jelas, protokol kesehatan itu kunci nomor 1 nantinya. Jadi usahakan rekan-rekan Nugroho Room jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jangan sampai suhu tubuh tinggi. Jadi diperhatikan hal semacam itu. Kemungkinan kalau memang protokol kesehatannya benar-benar diterapkan, kita pakai masker, sarung tangan dan lain sebagainya, atau mungkin kita istilahnya disterilisasikan dulu ya, seperti itu. Baik, langsung lanjut kita ke bawah ini. Untuk verifikasi data seleksi kompetensi dasar dijadwalkan 27 sampai 30 Juli 2020. Tadi sama, intinya ini penjabarannya ya. Kalau tadi hanya poin-poin per tanggalnya saja. Kemudian untuk pendaftaran ulang SKB tanggal 1 sampai 7 Agustus. Untuk percetakan kartu ujian SKB akan dijadwalkan 1 hari setelahnya. Jadi 8 Agustus itu ya yang sudah kita bahas tadi. Penjadwalan SKB akan dilakukan pada 10 sampai 14 Agustus. Itu untuk penjadwalannya ya.
dari setiap instansi semuanya. Nah, untuk pengumuman setiap instansi serentaknya itu diumumkan tanggal 18 Agustus 2020. Jadi rekan-rekan silahkan ditunggu. Kemarin yang sempat ini di instansi saya belum keluar pengumumannya, ya memang belum waktunya keluar. Jadi di 18 Agustus di bulan depan ini nanti baru dirilis di instansi kita masing-masing yang kita daftar, ya seperti itu. Untuk penyelenggaranya sudah jelas 1 September sampai 12 Oktober seperti itu ya. Kemudian ini berdasarkan surat edaran juga prosedur penyelenggaraan CPNS juga menggunakan protokol kesehatan ya, yang akan dilakukan 8 sampai dengan 18 Oktober ya untuk pengelolaan hasil SKD dan SKB-nya. Selanjutnya pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober akan dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan hasil integrasi SKD dan SKB. Nah, ini yang ditimbang, dipikul ya, jadi dipilah nanti istilahnya nilai kita dari SKD dan SKB 60% dan 40% nanti diintegrasikan seperti itu. Berikutnya untuk penyelenggaraannya ya, kalau untuk yang di final hasil seleksinya melalui tahap rekonsiliasi tadi, setelah rekonsiliasi dari SKD dan SKB, untuk penyelenggaranya tanggal 26 sampai 23 Oktober. Kemudian diumumkannya ke publik, artinya rekan-rekan bisa mengakses ya mungkin ya, itu pada tanggal 30 Oktober 2020. Sedangkan untuk pengajuan NIP, jadi proses dijadwalkan akan berlangsung 1 sampai 30 November. Jadi paling lambat 30 November itu mudah-mudahan NIP kita sudah turun untuk diajukan ya, untuk diajukan seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, saya dapat review. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke rekan-rekan yang lain, saudara, teman yang lain sebagainya yang belum tahu informasi ini. Saya harapkan itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.